Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan bersukacita di dalam pengharapan kepada Kristus. Judul Devotion pagi hari ini adalah Tuhan yang berperang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah perbedaan antara kehidupan yang disertai oleh Tuhan dan kehidupan yang tidak disertai oleh Tuhan? Dua hal ini adalah dua hal yang sangat amat berbeda. Kehidupan yang disertai Tuhan adalah kehidupan di mana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa, keajaiban pembelaan Tuhan yang luar biasa terjadi dan dilihat oleh kehidupan kita. Tapi kehidupan yang tidak disertai oleh Tuhan adalah kehidupan di mana kita tidak melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan adalah dua hal yang pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Saudara terkasih, di dalam Perjanjian Lama ada satu pertempuran yang sangat spektakuler dan sangat luar biasa yang pernah dijalani oleh bangsa Israel. Pertempuran itu terjadi di kota Yeriko. Pertempuran di kota Yeriko ini adalah pertempuran yang sangat-sangat spektakuler. Mengapa? Karena kita tahu kota Yeriko adalah kota yang sangat canggih militernya. Alat-alat perangnya baik, canggih, mutakhir pada waktu itu. Kemudian tidak cuma itu saudara, kota Yeriko dikelilingi oleh benteng sebagai perlindungan militer mereka. Tidak hanya itu juga saudara, kota Yeriko diisi oleh pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Dan di dalam Yosua 6 kita bisa membaca bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua waktu itu memiliki ketaatan total yang sangat spesifik mendengar perintah Tuhan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hasilnya apa saudara? Hasilnya adalah bangsa Israel bisa menaklukkan kota Yeriko yang sangat tangguh militernya, yang sangat hebat dalam berperang, kota yang begitu canggih alat-alat perangnya ditaklukkan oleh bangsa Israel karena penyertaan Tuhan melalui perintah-perintah spesifik yang diberikan kepada Yosua sebagai pemimpinnya. Kota Yeriko ditaklukkan sampai rata dengan tanah di bawah kepemimpinan Yosua. Dan bangsa Israel memiliki kemenangan yang sangat luar biasa. Itu karena penyertaan Tuhan. Tapi saudara, tahukah saudara ada satu hal yang sangat menarik terjadi setelah kemenangan bangsa Israel terhadap kota Yeriko. Setelah itu, bangsa Israel berperang dengan satu kota yang tidak sehebat dan tidak secanggih dan tidak sekuat kota Yeriko, yaitu kota Ai. Saudara terkasih, kota Ai tidak secanggih alat militernya, tidak sekuat, tidak kota berbenteng seperti Yeriko. Tetapi justru kota Ai berhasil mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel dikalahkan oleh kota Ai. Padahal saudara, kalau secara hitung-hitungan, secara perbandingan, kota Yeriko bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Seharusnya kota Ai dengan mudah bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi ternyata tidak. Justru bangsa Israel memiliki kemenangan besar sebelumnya terhadap kota Yeriko. Dan justru dengan kota Ai, bangsa Israel dikalahkan. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yosua 7 ayat yang kelima. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara terkasih, apa yang terjadi? Bangsa Israel sebelumnya menang besar terhadap kota yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Tetapi mengapa kota tidak sekuat kota Yeriko berhasil mengalahkan bangsa Israel? Apa yang terjadi? Kok bisa mereka kalah dari kota Ai yang harusnya mereka bisa mengalahkan kota Ai? Bahkan Yosua sendiri sebagai pemimpinnya bingung, syok, dan malu. Kenapa bangsa Israel bisa kalah
dari kota Ai. Saudara, kita baca Yosua 7 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Jadi Yosua sebagai pemimpinnya juga bingung, kenapa bangsa Israel bisa kalah dari kota Ai? Yeriko saja bisa ditaklukkan. Kenapa kota Ai justru yang mengalahkan, menewaskan 36 orang bangsa Israel? Saudara, pertanyaan yang timbul, kenapa bisa kalah? Apa yang menyebabkan bangsa Israel dikalahkan oleh kota Ai? Dan ini jawabannya. Tuhan menyingkapkan alasan mengapa bangsa Israel dikalahkan oleh Ai. Yosua 7 ayat yang ke-11. Ini alasannya, saudara. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara, bangsa Israel dikalahkan kota Ai adalah karena bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Israel dikalahkan kota Ai dan Tuhan tidak menyertai mereka ketika mereka berhadapan dengan kota Ai karena bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Karena bangsa Israel melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Karena bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel mencuri, melanggar barang-barang yang sudah dilarang jangan diambil, tetapi mereka tetap melakukannya. Jadi awal mulanya dari mana, saudara? Ketika bangsa Israel berhadapan dengan Yeriko dan Yeriko dikalahkan, harta benda di Yeriko itu diperintahkan oleh Tuhan, ada yang dimusnahkan dan ada yang disimpan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi jangan sampai diambil oleh bangsa Israel. Yosua 6 ayat 18-19. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi saudara, yang terjadi, ada yang diam-diam mengambilnya tidak untuk perbendaharaan rumah Tuhan, tetapi menjadi milik pribadi. Dan pelakunya ternyata satu orang, saudara. Dan satu orang inilah yang ternyata membuat kekalahan bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak menyertai bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan kota Ai. Siapakah dia, saudara? Yosua 7 ayat 20 sampai yang ke-21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara sekalian, pelakunya adalah yang bernama Akan dari suku Yehuda. Dia mengambil barang itu diam-diam, disimpan di dalam tendanya dan ditanam sebawah mungkin supaya tidak ketahuan. Bahkan Yosua sebagai pemimpinnya pun tidak tahu. Betapa saudara, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan tidak menyertai bangsa Israel, karena kesalahan satu orang ini, yaitu kesalahan dari Akan dari suku Yehuda. Dan saudara, inilah yang menjadi penyebab kekalahan bangsa Israel atas kota Ai.
Saudara terkasih, dosa selalu serius di hadapan Tuhan. Dosa itu selalu menggagalkan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita melihat dosa menggagalkan rencana Tuhan. Dosa membuat kekalahan di dalam kehidupan kita. Dosa menjauhkan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Akan dari suku Yehuda yang mencuri itu yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel dikalahkan oleh kota Ai, padahal sebelumnya mereka bisa mengalahkan kota secanggih, sekuat, dan sehebat Yeriko. Saudara akhirnya akan membayar harga yang sangat mahal atas perbuatannya. Dia dibinasakan. Saudara sekalian, bagaimana kelanjutan dari kehidupan bangsa Israel? Setelah Akan telah dibinasakan, bangsa Israel kembali bertempur dengan musuh yang sama, yaitu kota Ai. Kita akan lihat apakah mereka kembali kalah, apakah mereka justru mengalami hal-hal yang lain. Dan ya, keadaan sudah berbeda. Musuh yang sama. Pertama, tanpa penyertaan Tuhan, mereka dikalahkan 36 orang tewas. Tapi bagaimana ketika Tuhan menyertai bangsa Israel menghadapi musuh yang sama, yaitu kota Ai, dengan penyertaan Tuhan. Ini yang terjadi. Yosua 8 ayat 28. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Saudara, setelah terjadi pendamaian, bangsa Israel berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tidak melanggar lagi apa yang Tuhan perintahkan. Bangsa Israel kembali berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Bangsa Israel kembali berjalan di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan terjadi kemenangan yang besar. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apakah kita berulang kali gagal ataukah kita kalah? Mari kita evaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah? Kita melakukan dosa yang mungkin banyak orang tidak tahu, tapi seperti Tuhan melihat Akan dari suku Yehuda. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Apakah kita masih melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan dan tidak kudus di hadapan Tuhan? Dan kalau kita mau melihat kemenangan terjadi dengan musuh yang sama, mungkin pergumulan, persoalan, itu terus kita tidak pernah menang, kita gagal berulang kali. Saudara mau melihat kemenangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan. Mari hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melihat musuh yang sama. Kalau musuh yang sama kita pernah gagal, berulang kali gagal mungkin, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan hidup yang kita jaga berkenan di hadapan Tuhan, dengan musuh yang sama itu, Tuhan bisa memberikan kemenangan bagi kita. Percayalah, ada kemenangan atas pergumulanmu, atas kesukaranmu, atas persoalanmu, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan komitmen yang baru. Kami mau bertobat dan meninggalkan segala hal yang mendukakan hati Allah, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, hal-hal tersembunyi yang masih kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau minta ampun atas segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, kerinduan kami melihat kemenangan Tuhan pasti sertai kami satu persatu dengan nama kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.